Baik, jadi tadi sudah dijelaskan tentang sistemnya dan bagaimana mereduksi datanya. Gitu. Nah, sekarang untuk menganalisis data ini, saya sedikit mengulang sedikit ya. Jadi pengertian dari zodiacal light atau falcon itu biasanya dikaitkan dengan debu antariksa. Ya, modelnya tadi sudah ditunjukkan dan dia bisa membentang sampai lebih dari 40 derajat dari horizon. Nah, yang perlu saya tambahkan di sini keterangan dari zodiacal light itu kurang lebih pada panjang gelombang V itu di 21,89 ya. Ini ada penelitian fotometer di sini, fotometri di sini. Pada panjang gelombang V sekitar 22,37. Nah, keterangan zodiacal light ini ternyata juga bervariasi. Jadi ada yang melakukan kajian juga, siklusnya 11 tahun, jadi mengikuti siklus matahari. Ya. Terus kalau yang twilight itu sumbernya dari matahari dibiaskan oleh atmosfer, jadi dari sumber pembiasnya berbeda. Oke, nah tentu juga ada variasi ya terkait sama aktivitas jarak dan sebagainya. Ini mungkin juga perlu kajian yang lebih jauh lagi terkait ini. Saya lewat sini. Pengamatan fajar, alatnya yang tadi sudah dijelaskan, cuman saya ingin memperjelas sedikit terkait sama SGM. Jadi kalau yang kamera bisa banyak macam kamera gitu ya, tapi kalau yang TWRO kita menggunakan sensor yang kecil saja karena dipasang biar lebih mudah untuk kontrol dan sebagainya lah. Nah, ini kurva cahayanya tadi seperti disampaikan oleh Mas Hendra ya. Seperti itu. Terus yang SGM, nah ini SGM ini dia sebagai alat ukur. Jadi karena sebagai alat ukur ya hasilnya dia nggak susah-susah. Kalau tadi imaging itu harus melalui banyak proses dan prosesnya itu tentu banyak hal yang harus dilakukan. Kalau yang SGM ini begitu dapat hasilnya sudah kurva. Nah, nilai skala terkecilnya sekitar 0,01 magnitudo. Terus maksimum kurang lebih sekitar 22, belum ada yang mencapai 23 gitu ya. Tapi nilai ini tidak saya kemarin tanyakan berapa sih maksimum bisa merekam itu ya tidak ada batasan yang sampai sekarang fix ya. Jadi artinya nilainya masih kemarin disebut di manualnya 21, berapa, ternyata pengamatan dari Mas Evan CS kemarin itu di 22, berapa gitu, tapi nilainya nggak jauh-jauh. Tapi sampai 23 sepertinya belum ada juga. Nah, presisi antar alat, ini artinya antar alat itu kalau dua alat diarahkan ke objek yang sama, itu ada variasi 0,1 magnitudo biasanya. Oke. Cakupannya tidak sebesar kamera ya. Kalau kamera yang dipakai di TWRO dia cukup luas, itu mencapai hampir 170 derajat. Nah, kalau ini hanya 20 derajat. Jadi hasilnya itu langsung berupa kurva. Nah, kurva cahaya seperti ini. Modelnya macam-macam gitu ya. Dan ini yang kita peroleh di Labuan Bajo. Labuan Bajo ini ada 2 hari ya. Di sini ini data dari Mas Lukman dari BMKG ketika itu join pengamatan di sana. Ini datanya seperti ini. Dan ini data dari TWRO. Nah, bagaimana membaca data ini? Jadi data aslinya di sini dia konsepnya waktu ya, sama keterangan langit. Tapi kalau di sini ada altitude, itu ketinggian semuanya itu di softwarenya sendiri. Yang UDM itu sudah disiapkan tool. Jadi begitu selesai ngamat, masukkan dia convert, kita sudah langsung dapat informasi posisi matahari dan bulan. Nah, ini matahari dan bulan ini penting karena sangat berpengaruh terhadap kurva ini. Nah, ini sekarang bagaimana baca kurva cahaya fajar. Nah, saya coba ini visualisasi dulu bagaimana sih biasanya dulu ketika S1 juga kebetulan saya mengerjakan tentang berkaitan dengan kurva cahaya ya. Nah, tapi terkait sama dua nova. Di sini saya ambil contoh untuk eksoplanet ya, eksoplanet. Jadi di sini planet bintang induknya itu magnitudonya 10,5.
Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini gitu ya, misalkan di amat itu nanti akan muncul semacam ini. Ini saya sebut sebagai visualisasi karena memang saya tidak ada datanya di sini. Jadi ada yang mungkin ya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini itu menarik ya. Ini menarik kenapa? Karena dia berulang. Jadi kalau dari data pengamatannya sendiri, dia resolusinya lebih baik gitu ya. Dia bentangan di sini hanya 0,01 magnitudo, baru bisa kelihatan bahwa ini memang bukan derau, tapi ini merupakan sebuah data yang mempunyai arti. Gitu, mempunyai arti. Nah, untuk menganalisa tentu kita bisa katakan punya arti atau tidak ya mata kita. Jadi kita harus bisa mengenali pola yang ada gitu ya. Polanya di mana aja, mau baik entah itu pola yang muncul ataupun pola yang agak samar gitu. Jadi ini pola yang agak samar itu seperti ini pola yang agak samar. Kayaknya lurus tapi di situ kalau diperhatikan kok kayak lekuk-lekuk gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang dia ada data yang cukup signifikan dan punya arti. Nah, setelah kita tahu bagaimana polanya itu, penyebab kita perlu mencari tahu penyebabnya kira-kira apa gitu ya. Dan itu berkaitan dengan apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau di hal seperti ini, misalkan kedalamannya di sini itu terkait sama besar kecilnya planet dan sebagainya ya. Dan sehingga akhirnya orang bisa memperkirakan, oh kejadiannya itu seperti ini. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa perubahan cahaya yang kecil itu seringkali signifikan dan dia punya arti fisik. Nah ini yang ingin saya bawa di sini. Jadi ini data yang cukup sempat bikin ramai ya, data Labuan Bajo di situ. Ketika itu memang secara visual mata gitu dikatakan di minus 20, tapi di sini pas minus 20 itu di sini pas ada gangguan di sini kan. Jadi sebenarnya tepatnya berapa gitu kan, seperti itu. Terlebih di sini kok dari sini sudah turun terus gitu. Apa enggak dari sini aja seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya pola turun menurun ini sudah lama ini. Saya mengamati ini dari pengamatan di beberapa data sebelumnya yang pernah saya lakukan pengamatannya seringkali menjumpai pola seperti ini gitu ya. Nah, ini juga konsisten dengan pengamatannya yang dilakukan Mas Rukman, polanya menurun bahkan sebelum minus 20 gitu, itu menurun. Nah, ini cukup mengganggu ya, artinya buat saya sendiri, kenapa menurun itu kita perlu jawaban gitu. Sampai kemudian ketika ada pengamatan dari tim FNU waktu itu dilihatkan rekamannya, baru kita paham, oh ternyata Fajr itu dia tidak muncul hilang gitu. Jadi selama ini kita memahaminya fajar sotik itu dia muncul terus hilang baru muncul fajar sotik. Ternyata tidak. Jadi kemunculannya itu zodiacal light itu mengawali sekaligus mengiringi kemunculan fajar sotik. Jadi tidak hilang gitu ya. Dan zodiacal light itu karakternya kalau dilihat dari rekaman itu makin lama makin terang. Nah, ini dari foto di sini juga kita bisa lihat zodiacal light-nya kelihatan. Horizonnya atau fajar sotiknya juga bisa dilihat gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat kita membuat bagaimana menceritakan kurva cahaya itu. Jadi kita lihat kalau misalkan ini area pengamatan Mombul gitu ya, maka SGM itu areanya hanya sebesar ini. Dan yang berkontribusi terhadap intensitas di SGM itu bisa banyak hal. Jadi kalau ini saya tulis kontribusinya bisa dari cahaya bintang. Karakternya cahaya bintang itu dia cenderung tetap lah ya, dia nggak berubah. Kalaupun berubah itu ya karena dia bergerak ya. Cahayanya bintang-bintang ini bergerak, tapi cenderung tetap. Artinya ada perubahan-perubahannya. Terus ada cahaya latar depan. Latar depan itu seperti nomor 4A ini ya. Ini tidak sinkron nomor di sini. Yang ini harusnya nomor 2A ini ya. Ini cahaya latar depan di sini, lampu dan juga awan. Nah, ini dia juga secara pengaruhnya itu tidak teratur kalau awan, tapi kalau lampu ya dia cenderung tetap. Kecuali kalau tahu-tahu lampunya dimatikan.
Terus pengaruhnya lain adalah zodiakal. Ya, zodiakal ini dia keterangannya berubah dan teratur. Terus ada cahaya aram atau cahaya twilight, sama karakternya berubah dan teratur. Terus rasa kedengaran ya. Akhirnya suaranya hilang. Terus pengaruh yang lainnya itu ada cahaya latar belakang, saya katakan latar belakang karena dia di belakang ada sumbernya dari itu adalah cahaya bulan. Nah ini juga sama punya karakter yang berubah dan teratur. Jadi dari yang 3, 4, 5 yang berubah teratur inilah kita bisa melihat kira-kira polanya itu harusnya seperti apa. Jadi saya membayangkan, saya kalau misalkan ya kurva cahaya itu kita di bumi, nggak ada debu antariksa dan tidak ada atmosfer, maka kurva cahayanya akan apa? Jadi kurva cahayanya itu akan lurus panjang malam, begitu terbit, hidup langsung turun siang. Gitu ya. Jadi ini awal terbit, ini matahari terbit. Selesai semua seluruh permukaannya, terus siang. Dia datar, nggak ada pola apapun. Terus kalau misalkan ada debu antariksa tapi tidak ada atmosfer, gitu ya. Modelnya mungkin pada saat malam, lurus, kemudian pengaruh debu atmosfer itu, adanya zodiak lain, dia akan turun dan linear. Nah ini linearnya karena di yang dilakukan Mas Hendra itu, ketika dilakukan, gitu ya, itu linear, makanya saya yakin di sini linear. Gitu ya. Terus setelah itu dia turun, tidak ada pola lengkung dan sebagainya. Baru kemudian kalau misalkan ada debu antariksa dan ada atmosfer, itu ada polanya ini baru kemudian itu yang sekarang kita lihat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan pengamatannya itu dilakukan di bumi ke atas, gitu ya, dia tidak ada debu antariksa, tidak zodiakalnya tidak teramati, maka polanya akan seperti apa? Polanya akan seperti ini, lurus, gitu ya, dia turun. Ini polanya akan seperti ini, baik yang membedakan itu kalau lokasi berpolusi itu dia juga akan lurus, tapi dia nilainya mungkin di sini ketika malam ini rendah di bawah 20 ya. Tapi kalau di atas 20 itu berarti dia cerah tapi dia tidak dapat mengamati adanya zodiak lain. Nah, terus kemudian muncul fajarnya langsung seperti ini. Nah, ini yang kalau kita lihat keterangan langit di Ampuang ini data dari Mas Evan, kita lihat datanya dia lurus saja. Kita tidak mendeteksi adanya penurunan apapun, terus dia melengkung, turun. Gitu ya. Nah, kalau di Imah Noong sama. Harusnya kalau tidak ada awan, ini lurus saja nih. Nah, kita lihat ada pengaruh awan. Ini menyebabkan semakin terang langitnya itu. Ya, jadi turun dari yang seharusnya. Jadi kalau kita lihat di bagian satu ini bagian mau terbit, dia sama. Terus di sini banyak sekali awan. Jadi, yang nomor 3 ini. Kok berbeda awalnya? Yang satu tinggi, yang satu lebih rendah. Nah, ini karena ada pengaruh bulan. Jadi kalau kita lihat, saat ini data tanggal 22 dan 23 nih. Jadi tanggal 22 itu, bulan itu tanggal jam 1.12 dia terbenam. Jadi pada saat jam 1 ini posisinya sudah di ufuk barat ya, sedangkan alat mengarah ke ufuk timur. Jadi pengaruh bulan lebih kecil dibandingkan hari setelahnya. Gitu. Setelahnya kan bulannya makin tinggi. Nah, sehingga pola ini kita lihat dari hari ke hari dia berbeda. Meskipun di ujung sini sama karena pada saat di sini bulannya sudah terbenam semua. Ya. Jadi dia kembali lagi. Nah ini pengaruh bulan kelihatan sekali kalau pada saat purnama. Ini pengamatan kebetulan kemarin bulan April juga di sini ya. Ini purnamanya gitu ya. Ini hari sebelum purnama gitu. Nah, ini yang kemudian kita lihat kalau kita lihat makin mendekati fajar itu makin gelap. Itu kenapa? Karena pengaruh bulannya sudah hilang. Nah, bulannya sudah terbenam gitu ya. Sedangkan pada saat purnama ini bulan ini hampir sampai pagi hari gitu ya. Sehingga di sini kita lihat polanya seperti ini gitu ya. Nah, ini yang
sempat membuat saya tanya-tanya, kenapa ini semakin mendekati pagi bukannya makin terang tapi makin gelap. Ternyata ini sangat terkait sama bulan. Itu. Nah, ini kalau kita bandingkan itu data antara purnama, hari sebelum purnama dan hari ketika tidak ada bulan, gitu ya. Kita lihat ketika bulan hilang itu juga dia tidak bisa lebih tinggi dari kondisinya, gitu ya. Kondisi tanpa bulan. Nah, ini di bawah 20 kita lihat, ini artinya daerah di sini, di Lembang sini, di tempat kita, ini cukup berawan, cukup berpolusi, polusinya cukup besar. Sehingga kalau misalkan alatnya diarahkan ke ufuk sekalipun, ya tetap tidak akan bisa mendeteksi kemunculan adanya fajar khasib atau zodiacal light. Nah, ini pengaruh bulan, ini saya bandingkan dengan data pengamatan dari Banyuwangi nih, data dari LSMI Gresik nih ya, timnya Kusmoed sama Pak Tony CS ini. Nah, ini dari 3 hari ini kita lihat, ini purnama, sehari sebelumnya lagi gitu ya. Jadi di sini kita lihat naiknya tinggi sekali. Kenapa? Karena memang malam harinya di sana itu tanpa ada gangguan. Dan kita bisa lihat di sini ketika tidak ada gangguan bulan dan sebagainya, pola malam yang lurus kemudian turun itu teramati di sini. Jadi kita bisa melihat sekarang ini bahwa turunnya ini dikarenakan adanya pengaruh dari zodiacal light. Nah, ini data observasi di Bawean ya, seperti itu tadi sudah dijelaskan. Nah, ini bagaimana kita menganalisisnya. Di sini kita sebenarnya pada saat menganalisisnya itu ngambil area untuk membuat garis linearnya itu sejauh mungkin dari -20. Gitu ya. Ini harus jauh. Nah, dari sini kita dapatkan garis lurusnya dan kita semua data yang terkena oleh garis lurus ini dia merupakan bagian dari fajar khasib. Kita gunakan standar deviasi. Jadi kalau standar masih berada di bawah nilai ini, kita katakan dia masih fajar khasib. Di atas itu dia kategori fajar eksotik. Nah, begitu juga terkait data SIM juga kita lakukan hal yang sama. Jadi kita ngambil daerah sejauh mungkin di sini untuk membuat garis lurus dari zodiacal light-nya itu seperti apa. Semua yang terkena oleh garis ini dan masih berada dalam rentang deviasinya itu adalah fajar khasib. Di luar itu adalah fajar eksotik. Nah, itu kurang lebih yang kita coba dan kita terapkan juga di Labuan Bajo. Seperti itu, ini data foto dan data SIM. Ini hasil hitungannya Mas Hendra. Ini sini diperoleh nilai kurang lebih, kalau kita lihat di sini sekitar -19,5. Gitu ya. 19,5 gitu kan. Secara SIM, tapi dari foto itu kurang lebih di -20. Gitu ya. Kalau dilihat secara grafiknya aja, dari grafik kajiannya seperti ini. Jadi data pola yang datar kemudian menurun seperti ini sekarang banyak sekali dan itu umumnya bisa diperoleh kalau magnitude MPS-nya itu di atas 20, mungkin di atas 21 seperti itu. Nah, itu yang sehingga kalau misalkan kita melakukan pengamatan twilight itu kita mengharapkan daerah yang cukup jauh dari cahaya kota. Ini data yang berbeda, tanggal yang berbeda. Kita bisa lihat ini tanggal 25 Agustus daerah Banyuwangi dengan metode yang sama juga. Kita ngambil daerah untuk membuat garis linearnya itu di sini dan kita bisa peroleh nilainya kurang lebih di -19,39 kalau menggunakan deviasinya 0,015 magnitudo dari statistik yang ada. Tapi kalau kita menggunakan skala terkecilnya itu ya bisa di -20. Nah, ini model-model hitungan saja. Jadi ini kurang lebih seperti itu terkait sama pengamatan terkait sama analisis fajar yang sekarang sedang kita coba lakukan. Oleh karena itu kita mohon saran masukan dari teman-teman semuanya. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.
saya kembalikan ke siapa nih? Saya sendiri ya.